Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, Mbah. Sugeng dalu Mbak Lulu. Ya, teman-teman, kita sudah bersama dengan Mbah Kendil Jopo Montro. Jadi sudah beberapa waktu yang lalu pergantian pemimpin negara, Mbak G. Dari Presiden Bapak Joko Widodo, kemudian sekarang telah dilantik presiden yang baru, yaitu Bapak Prabowo Subianto dengan wakilnya Mas Gibran Raka Buming Raka. Betul. Kita menghormati, Mbah, kita tahu yang namanya pemilu kemarin kan juga menuai banyak sekali kontroversi. Ada yang mendukung kubu A, B, ataupun C, sehingga kita sebagai warga negara Indonesia kita harus sadar bahwasanya memang suara rakyat menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai wakilnya inilah yang menjadi pemenangnya di pemilu tahun 2024. Sehingga adapun mungkin dari kubu-kubu atau golongan-golongan masyarakat Indonesia yang bukan pendukungnya atau dulu tidak memilih pasangan ini, kita juga harus menghormati. Dan kita tahu bahwa setiap pasangan calon itu pasti memiliki visi dan misinya masing-masing. Seperti Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini pasti juga memiliki visi-visi yang baik bagi kemajuan bangsa Indonesia, dan juga memiliki janji-janji yang mana janji itu jika didengarkan pasti bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Sehingga saat ini kan mereka belum bekerja, Mbak G. Kita harus memberikan waktu agar pasangan Prabowo Subianto dan Mas Gibran ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dan kita buktikan apakah yang diucapkan janji-janjinya itu bisa dibuktikan atau tidak. Kita setidaknya memberikan waktu agar mereka bekerja untuk membuktikan janji-janji yang telah mereka buat. Kalau memang dengan pemimpin Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini Indonesia semakin maju, kan yang merasakan juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Ketika pelantikan kemarin, karena Mbah Kendil acaranya sangat padat sehingga kita tidak bisa memberikan tanggapan. Untuk itu, Mbah, tanggapan jenengan gimana tentang pergantian pemimpin ini? Prabowo Subianto dan Mas Gibran sebagai wakil presiden tentu melalui jalur-jalur yang benar, karena di dalam kita capres dan cawapres tentu ada pilihan, dan kemenangan sudah diraih oleh calon presiden dan wakil presiden yang mana sudah dilantik bahwa Bapak Presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto, wakilnya Mas Gibran Raka Buming Raka. Sehingga mau tidak mau kita harus mengakui sebagai warga yang baik, warga yang sempurna, warga yang satria. Sehingga walaupun kita tidak mendukung dalam bentuk apapun, kita harus menyadari bahwa kita melaksanakan demokrasi yang baik. Sehingga kita bisa melihat di kancah media bahwa banyak sekali apresiasi tentang adanya pemilihan ini yang dikatakan tidak jujur atau yang curang dan sebagainya. Tentu kita sudah mengetahui bahwa ini sudah dilaksanakan dengan baik, pemilihan yang baik, hasil yang baik, pemilu yang baik, sehingga inilah hasilnya bahwa keduanya sudah terpilih oleh warga Indonesia. Kita tidak usah bercapek-capek, kita tidak bersusah-susah bahwa jago kita sudah jadi atau presiden kita sudah ada, wakil sudah ada, sehingga kita hanya menanti janji-janjinya. Tentu pada saat itu Bapak Prabowo juga berjanji, termasuk Mas Gibran juga demikian, janji-janji yang disampaikan apakah ini nanti akan bisa dilihat, akan bisa dibuktikan atau tidak. Sehingga kita selalu menanti bagaimana kerjanya mereka. Tentu di dalam kancah pekerjaannya mereka atau kewajiban mereka, tentu tidak semudah yang kita bayangkan, bahwa negara ini besar sekali dan rakyat Indonesia sangat banyak sekali, memberikan kesejahteraan, memberikan pemulihan yang ada di Indonesia. Tentu memerlukan proses-proses yang panjang, sehingga kekurangan sifat-sifat manusia yang harus kita sadari. Tentu di dalam pelaksanaan pelaksanaan Bapak Presiden kita untuk menjalankan tugas seperti dharmanya mereka mengabdi kepada negara ini, tentu kita hormati dan diberikan kesempatan yang baik sekali. Jangan sampai belum saja mereka bekerja, mereka sudah dicaci maki, sehingga mereka yang bekerja mendapat hambatan-hambatan yang tidak bertanggung jawab. Kita tahu bahwa pemilihan presiden itu pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Yang kalah pun juga harus menyadari, sehingga yang menang harus berhati-hati. Mereka yang menang, yang diangkat sebagai presiden dan wakil presiden, harus berhati-hati, karena memegang kendali pemerintahan itu tidak mudah yang kita bayangkan. Bahwa negara ini banyak sekali orang-orang yang ingin merobohkan baik Pancasila, Bhinneka Merah Putih, termasuk Undang-Undang Dasar, termasuk stabilitas negara, sangat rawan sekali. Sehingga benar yang dikatakan Pak Prabowo bahwa
keamanan negara sangat penting sekali, karena negara tidak aman rakyat akan susah sekali, sehingga benteng-benteng kekuatan militer harus diperkuat termasuk persenjataan. Sehingga kita sudah tahu bahwa negara-negara Eropa dan negara-negara Asia pun sudah mulai terasa bahwa adanya kejahatan perang yang sangat berbahaya sekali, sehingga Bapak Prabowo mendepankan tentang keselamatan negara ini. Sehingga kita harus mendukung agar negara ini aman, rakyat yang berada di dalam negara ini akan dapat jaminan-jaminan kesejahteraan, jaminan keselamatan. Di tengah-tengah itu bahwa Presiden kita akan bekerja yang baik, yang menata rakyat yang baik, menciptakan sesuatu yang membanggakan dan selalu membuat rakyat ini senang dan gembira, termasuk sektor-sektor di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, pelayaran, dan masih banyak sektor-sektor yang harus diatasi, terutama yaitu bidang pertanian, karena pertanian merupakan yang paling utama yang harus ditekuni atau yang harus diandalkan, karena sektor pertanian adalah merupakan sumber pangan yang ada di Indonesia. Kalau pertanian roboh, otomatis rakyat akan gelisah sekali. Hingga di dalam sektor-sektor dari yang kita sampaikan tadi, sektor perikanan, perindustrian, sektor pelayaran, atau sektor peternakan, perkebunan, dan sebagainya, yang mana itu kewajiban daripada para pejabat-pejabat kita agar rakyat ini bisa merasakan. Kemudian ada lagi kewajiban yang sangat berat sekali, yaitu memberikan ruangan-ruangan orang-orang yang menganggur, mereka-mereka yang mengkhianati negara, mereka berani korupsi uang rakyat, uang negara, ini harus dihanguskan jika negara ini bebas dari korupsi. Hasil dari korupsi itu bisa dikembalikan negara dan untuk kesejahteraan rakyat kita. Hingga Presiden kita harus bertindak tegas bahwa korupsi harus hilang di Indonesia ini, karena dengan korupsi itulah rakyat akan sengsara. Kita tahu bahwa negara kita banyak hambatan, banyak permasalahan, baik permasalahan di dalam negara, di luar negara, sangat banyak sekali, sehingga adanya permasalahan yang bertubi-tubi maka akan meringkihkan kerja-kerja para pejabat kita, termasuk orang-orang yang merongrong negara ini, yang mana mereka tidak senang bahwa negara ini tentram, sehingga dengan kericuan-kericuan, penghalang-penghalang yang ada di negara kita harus dihanguskan. Kita bersatu, kita menciptakan sesuatu yang tentram dan damai, sehingga apabila kita bisa bersatu maka negara ini akan cepat pulih, akan mencapai kesemakmuran, mencapai kejayaan. Kalau rakyat dan pemerintah tidak sinkron atau saling menghujat, maka negara ini akan sulit menciptakan kedamaian, sulit menciptakan kesemakmuran, dan kesemakmuran itu harapan kita. Nggak banyak sekali PR-PR yang dikerjakan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, termasuk korupsi, pengangguran, belum lagi tenaga kerja Indonesia yang mana negara kita selalu menjadi pekerja-pekerja orang luar negeri. Apakah tidak bisa bahwa negara kita menciptakan lapangan pekerjaan, dan sehingga rakyat Indonesia tidak ada yang menjadi pembantu rumah tangga atau tidak ada yang bekerja di luar negeri, cukup di Indonesia saja? Ini merupakan PR yang sangat berat sekali, sehingga harkat martabat negara kita, apabila negara kita sebagai pembantu di negara orang lain, otomatis harga di negara kita ini akan asor, hingga kita kadang-kadang malu di kancah dunia internasional apabila ternyata Indonesia dihujat bahwa Indonesia banyak sekali menjadi tenaga-tenaga buruh yang ada di luar negeri, menampakkan bahwa Indonesia kurang kuatnya ekonomi. Apabila ekonomi Indonesia kuat, tentu tidak ada orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ini merupakan pekerjaan yang sangat berat bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jangan bangga rakyat kita menjadi buruh-buruh di luar negeri. Kita berharap kepada negara kita agar bagaimana caranya agar terciptanya lapangan kerja yang sangat mudah sekali, mencari uang dengan sangat mudah sekali, memperoleh hasil bumi, memperoleh dengan pertanian, perikan dan sebagainya dengan mudah, dan rakyat ini akan membeli dengan mudah sekali, dan kita menjual mendapat laba yang besar sekali, sehingga melimpah ruah hasil, yaitu para petani yang melimpah ruah hasil daripada para orang yang bekerja di Indonesia, sehingga tidak kesulitan dalam bentuk apapun. Kita bisa membaca bahwa negara ini masih sumbang sekali karena banyaknya orang-orang miskin yang berkeliaran di Indonesia ini. Kita bisa merasakan bagaimana rasanya rakyat Indonesia di pedalaman, yang mana mereka kesulitan mencari duit, kesulitan mencari pekerjaan, dan kesulitan untuk mencari makan. Inilah pekerjaan dari Bapak Presiden Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Hingga disinilah kami mendukung sekali atas program pemerintah. Semoga para pejabat bekerja yang baik, jangan sampai ada yang korupsi. Mereka harus jujur dan mereka berjuang berdharma demi nusa bangsa dan negara. Jadi pejabat jangan meraih dengan gajinya, bekerja keras, mereka harus berjuang demi bangsa ini, Mbak. Kita tahu bahwa para pahlawan kita dengan giginya merebut kemerdekaan tidak semudah yang kita bayangkan. Rawi-rawi atas Malang-Malang Butung, semuanya rakyat Indonesia berjuang demi kemerdekaan ini. Kita tahu misalkan pada zaman 10 November, gerakan-gerakan yang ada di Surabaya, area-area Surabaya yang diimbui atau yang dibubui, yang dibantu berbagai penjuru. Pada saat gerakan 10 November, Mbak, datangnya para sekutu yang
datang di Indonesia itu tidak hanya orang Surabaya saja. Ternyata kita memiliki sumber-sumber dari orang tua kita, bahwa nenek moyang kita menyatakan bahwa ternyata pada saat 10 November di Surabaya itu banyak sekali bantuan-bantuan dari Blitar, Kediri, Jombang, Gresik, bahkan ke luar pulau juga membantu adanya mereka mendukung, membentengi di daerah Surabaya untuk memerangi para sekutu atau para penjajah yang akan menghancurkan Indonesia. Sehingga perjuangan 10 November tidak hanya orang Surabaya saja, namun dibantu oleh berbagai lapisan baik di dalam pulau atau di luar pulau. Ini letaknya teman-temanku, betapa sakitnya pada saat perang. Banyak nenek moyang kita yang gugur di medan laga, mereka tidak merasakan hasilnya. Mereka sudah meninggalkan anak istrinya, sehingga para pahlawan tidak merasakan hasilnya yang seperti kita rasakan hari ini. Sehingga kita-kita yang bisa mengisi kemerdekaan ini, berukurlah, bersatulah demi bangsa dan negara ini. Jangan jika-menjika di antara teman, jangan sampai jika-menjika di antara pejabat kita. Kita bantu apabila ada pelanggaran di salah satu pejabat kita. Negara kita adalah negara hukum, maka pantaslah orang-orang yang menabrak dengan peraturan hukum, pantaslah mereka dipenjarakan. Itu saja. Sehingga jangan sampai bikin unar lagi, sehingga kita tinggal merasakan bagaimana kerjanya para pejabat yang telah dilantik oleh pemerintah. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi itulah tanggapan dari Mbak Jopo Montro. Kita ada video Mbak, jadi video cuplikan pidato dari Bung Tomo, yang mana pada waktu gerakan 10 November itu benar-benar suaranya itu bisa mengubarkan semangat para leluhur kita atau para nenek moyang kita untuk merebut wilayahnya, yaitu sampai mereka berhasil naik ke atas Hotel Yamato dan menyobek bendera sekutu pada waktu itu dan mengibarkan bendera merah putih. Jadi mungkin jangan ada tambahan yang lain Mbak sebelum kita tunjukkan videonya. Semangat perjuangan 45, yaitu gerakan-gerakan dari pahlawan kita. Ya, pada saat itu benar-benar pahlawan kita tidak melihat apapun, mereka hanya ingin negara ini merdeka dan ingin anak cucunya bisa merasakan kemerdekaan yang dengan bebas sekali, tanpa penindasan, tanpa tekanan. Sehingga kita tahu bahwa hari-hari ini, bahwa semangat perjuangan 45 atau peringatan 17 Agustus saja sudah mulai kendor. Di era-era saya masih kecil, bahwa semangat setiap mengadakan peringatan 17 Agustus adanya perayaan karena pada sebagainya, mereka melantunkan, mereka bergerak, mereka mengadakan seni budaya, hanya melambangkan betapa giginya pada perjuangan 45 dulu. Sehingga di dalam peringatan 17 Agustus saja, warga kita, teman kita, saudara kita sudah tidak peduli lagi, sudah semangatnya sudah kendor sekali. Hingga apabila kita mendengarkan sambutan daripada pidato Bapak Bung Tomo, maka agar kita bisa tergugah, ternyata nenek moyang kita yang menjadi pahlawan benar-benar dengan giginya mereka rawi-rawi atas malam butung untuk membentengi, untuk memerdekakan negara ini. Mari kita saksikan agar kita tetap setia kepada bumi Nusantara, yaitu Indonesia Raya. Terima kasih. Ya teman-teman, mari kita saksikan dan kita tutup sekalian bagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden
Halim dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk masuk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah